Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Naim. Saya dari Universitas Islam Lamongan, Prodi Teknik Informatika semester 3 kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sorting atau algoritma pengurutan. Sorting adalah proses atau kegiatan untuk memilih atau menyusun sesuatu. Nah, di dalam pemrograman, sorting juga mempunyai peranan yang vital. Maksudnya ketika kalian mempunyai data yang acak, nah kemudian untuk mengurutkan data tersebut harus melalui algoritma pemrograman. Nah, di dalam database sudah pasti ketika data mentah itu berupa data yang acak. Kemudian untuk mengurutkannya maka harus melalui algoritma pengurutan. Macam-macam sorting. Nah, kita mulai dari yang paling mudah dulu, yakni insert sort. Insert sort adalah sorting yang paling mudah, di mana secara mudahnya atau gambarannya adalah seperti mengurutkan sebuah kartu. Itu kartu yang disusun secara scanning dari ke kiri ke kanan. Kemudian kartu awalnya itu berada di meja yang kiri. Kemudian kita mengambil kartu acak, kemudian kita taruh di pojok sebelah kanan. Kemudian kita mengambil lagi, terus kita bandingkan dengan kartu yang kita ambil tadi. Jika kartunya lebih kecil dari kartu awal tadi, maka posisinya berubah. Posisinya kita tukar. Nah, ketika kartu yang kita ambil kedua tadi itu ternyata lebih besar dari kartu yang pertama, maka posisinya tetap. Nah, secara mudahnya seperti itu terus sampai data terakhir. Nah, untuk bubble sort itu hampir mirip seperti inserting sort yang pertama. Namun bubble sort adalah membandingkan data yang pertama dengan data yang di sebelahnya. Ketika data yang pertama, data ini lebih kecil dari data ini, maka posisinya tetap. Ketika data ini lebih besar dari data ini, maka posisinya berubah. Jadi seperti ini. Nah, ketika data U lebih besar dari B, maka posisinya juga berubah seperti ini sampai terusnya. Nah, ketika posisi U lebih kecil dari L, maka posisinya tetap. Kemudian kita dilanjut sampai urut. Nah, untuk selection sort itu seumpama data ini adalah kumpulan sebuah data, kemudian kita memilih data. Nah, algoritmanya itu akan memilih data yang paling kecil. Nah, kita ibaratkan urutan dari abjad adalah C yang paling kecil. Kemudian C kita bandingkan dengan data yang paling pojok. Apakah C lebih kecil dari data yang paling pojok? Karena iya, maka C pindah ke sini. Kemudian kita bandingkan lagi data yang terkecil, yakni E. Apakah E lebih kecil dari data S? Jika iya, maka kita tukar. Nah, seperti ini sampai datanya terurut. Nah, merge sort dengan quick sort ini juga hampir sama. Untuk merge sort itu menggunakan bisa membagi menjadi dua partisi atau 3 partisi, membagi sama rata, atau jika dibagi menjadi 3 atau 2, mungkin salah satunya akan lebih banyak. Quicksort juga seperti itu, namun ini menggunakan istilah partisi. Dimana di sana itu ada
sebuah kombinasi. Langsung saja kita menuju sebuah studi kasus. Buatlah sebuah kelas sederhana dengan menggunakan IO di Java, boleh menggunakan scanner atau listener dengan data yang akan diurutkan adalah data yang diinputkan oleh user. Metode pengurutan bebas bisa menggunakan salah satu di antara ini. Kita langsung saja menuju ke ini. Kita menggunakan package yang tadi, sorting. Karena menggunakan data yang diinputkan oleh user, maka kita menggunakan import java.util.scanner. Menggunakan pertama kita membuat sebuah function insert static void insert integer data, karena kita mengurutkan data nantinya. Data di sini kita menggunakan if jika kita menggunakan looping dulu for i data.length i plus kita menggunakan data untuk menampung, variabel untuk menampung, integer temp. Nah, ini fungsinya untuk menampung data yang ditukar. Temp sama dengan data ke i. Data ke i, kemudian kita menggunakan looping lagi for j sama dengan i dikurangi 1 data.length enggak data lebih besar sama dengan 0 dan data ke j lebih besar dari temp j min. Data j plus 1 sama dengan data j. Kemudian data j plus 1 sama dengan temp. Setelah itu kita static void main, kita deklarasikan, ini kita panggil scannernya, scanner new scanner input sama dengan new scanner system.in. Kita menggunakan index integer
integer index, jumlah indeks maksudnya. Sort masukkan jumlah indeks jumlah data. Indeks sama dengan input next in. Setelah itu kita deklarasikan integer data sama dengan new integer index. Nah, jadi panjangnya data nanti tergantung jumlah indeks. Setelah itu kita masukkan data. Sort masukkan data. Nah, untuk memasukkan datanya, karena datanya berupa array, maka kita menggunakan looping. Data.length data i sama dengan input dot next in. Menggunakan sort. Nah, kita cetak dulu data sebelum disortir untuk bisa kita jadikan perbandingan. Sort data sebelum disortir. Sort kita sebelum disortir adalah data i plus, kemudian kita buat jeda. Nah, setelah ini kita panggil si insert data setelah disortir. Kita coba. Masukkan jumlah datanya ada 5. Masukkan data 5, 7. Sebentar. Kita coba lagi.
jumlah data 5, masukkan data 8, 5, 3, 8, 5. Nah, data sebelum disortir, data setelah disortir. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.